Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan pada pembelajaran yang keempat. Di pembelajaran kita yang keempat kali ini, fokus pembahasan kita adalah bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Benny dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna menghijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil beristirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan, wawasan Pak Anto akan bentang alam Indonesia sangat luas. Benny pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Ayo mengamati. Amatilah keempat gambar kenampakan berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Nah, di sana terdapat gambar ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk gambar yang pertama, karena di sana itu ada sawah, maka itu merupakan kenampakan buatan ya. Jadi kita silang. Kemudian untuk yang gambar kedua, itu ada gambar sungai ya. Oleh karena itu kita centang. Lalu pada gambar yang ketiga itu merupakan danau ya. Danau merupakan kenampakan alam. Oleh karena itu kita centang. Dan yang keempat itu ada gambar bendungan ya. Itu adalah kenampakan buatan, maka kita silang. Ayo berlatih. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah kenampakan alam yang nampak pada gambar adalah danau, gunung, dan sungai. Kemudian 2. Kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah kenampakan buatan yang nampak pada gambar adalah sawah dan bendungan. 3. Apakah kenampakan alam itu? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. 4. Apakah kenampakan buatan itu? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat mempesona. Ingatlah keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara yang memilikinya.
Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau padang rumput. Penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Ayo, kenali negerimu lebih dekat lagi. Ayo mengamati bentang alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Ayo berlatih. Nah, di sana terdapat tabel ya tentang nama pulau dan bentang alam secara umum. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk Pulau Jawa, gunungnya ada Gunung Slamet dan Merapi, kemudian lembahnya ada Cilengkrang dan Kaliurang. Bukitnya ada Bukit Kidul dan Moko, lalu sungainya ada Citarum dan Brantas, dataran rendahnya ada Surakarta dan Madiun, kemudian pantainya ada Anyer dan Sawarna. Kemudian di Pulau Sumatera, gunungnya ada Kerinci dan Leuser, kemudian lembahnya ada Anai dan Harau, bukitnya Bukit Barisan dan Lebong, sungainya Sungai Kampar dan Merangin. Dataran rendah pantai timur Sumatera, lalu pantainya ada Lampuk dan Rupat. Kemudian di Pulau Kalimantan, gunungnya ada Liang Pran dan Bukit Raya. Lembahnya ada Danum dan Kahung, bukit ada Dinding dan Lintang, sungainya Kapuas dan Mahakam. Dataran rendahnya ada Pembuang dan Ketapang, pantainya ada Angsana dan Kemala. Di Pulau Sulawesi, gunungnya ada Latimojong dan Mahawu, lembahnya ada Badak dan Rama, bukitnya ada Luwu dan Bone, sungainya ada Poso dan Konoweha, dataran rendahnya Maros dan Bulukumba, serta pantainya ada Losari dan Murumasa. Kemudian Pulau Papua, gunungnya ada Gunung Jaya dan Irau, lembahnya Baliem dan Kaputo, Bukit Nir Atpak dan Kobre, lalu sungainya Membramo dan Maro, dataran rendahnya Jayapura dan Merauke, pantainya ada Triton dan Bakaro. Di Kepulauan Maluku, gunungnya ada Binaya dan Gamkonora, lalu lembahnya ada Argo dan Wayapo, Bukit Durian dan Tidore, Sungai Masiulang dan Sarafo, dataran rendahnya Ambon dan Pulau Kei Kecil, pantainya ada Ora dan Jiku Merasa. Lalu di Pulau Bali, gunungnya ada Agung dan Batur, lembahnya Pantunan dan Melangit, Bukit Asah dan Belong, sungainya Ayung dan Balangan, dataran rendahnya Gianyar dan Buleleng, serta pantainya ada Kute dan Sanur. Dan terakhir Kepulauan Nusa Tenggara, gunungnya Kelimutu dan Rinjani, lembahnya Palelo dan Jarebu, bukitnya ada Mando dan Marese, sungainya Kambanilu dan Wera, dataran rendahnya Taliwang dan Sumbawa, serta pantainya Senggigi dan Sengkoto. Ayo mengamati. Kamu telah mengetahui bentuk muka bumi atau bentang alam Pulau Papua.
Sekarang giliranmu untuk mencari tahu bentuk muka bumi atau bentang alam di provinsimu. Untuk membantumu, kamu dapat melakukan studi pustaka dengan mencari sumber-sumber referensi di perpustakaan sekolah. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, baiklah, maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah contoh Provinsi Jawa Barat memiliki bentang alam yang sangat beragam. Terdapat Gunung Pangrango, Gunung Salak, Sungai Citarum, Pantai Pangandaran, dan Tanjung Pakis. Dataran tinggi antara lain Purwakarta dan Subang Selatan, sedangkan dataran rendahnya Bekasi dan Indramayu. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. 1. Iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. 2. Iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Ayo berlatih. Berdasarkan penjelasan iklim di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah musim penghujan di Indonesia terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April. 2. Pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. 3. Ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah angin muson disebut juga dengan angin musim adalah angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin ini bertiup dari arah barat daya Hindia dan wilayah-wilayah sekitarnya, ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Tahukah kamu bahwa bentang alam, kondisi fisik wilayah, dan keadaan iklim berpengaruh terhadap besar dan beragamnya flora dan fauna? Begitu juga yang terjadi di Indonesia. Ayo membaca. Beragamnya flora dan fauna Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembaban, suhu udara, dan angin. Kelembaban udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun,
karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang, karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara daerah dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna daerah gurun. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya kurang baik. Contoh perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya atau pergerakannya. Manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan yang lain. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perbuluan liar, serta penyemparan lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna. Misalnya dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Nah, di sana terdapat tabel ya, paragraf dan ide pokoknya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk paragraf 1, ide pokoknya Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Untuk paragraf kedua, banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia seperti iklim. Untuk paragraf 3, faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Paragraf 4, air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Paragraf yang kelima, selain faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Dan yang keenam, di sisi lain manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna, serta paragraf 7, ide pokoknya faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Ayo mengamati, pahami bagan berikut untuk mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, di sana terdapat bagan ya tentang persebaran flora di Indonesia. Dibagi menjadi dua antara Indo-Malayan dan Indo-Australian. Pada bagian Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Untuk Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristik dari Indo-Malayan yaitu jenis meranti-merantian sangat banyak. Kemudian terdapat berbagai jenis rotan. 3. Tidak terdapat hutan kayu putih. 4. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. 5. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. 6. Terdapat berbagai jenis nangka. 7. Tidak banyak tumbuhan sagu. Kemudian untuk
Indo-Australian karakteristiknya: 1. Jenis meranti-merantian hanya sedikit. 2. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. 3. Terdapat hutan kayu putih. 4. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. 5. Jenis anggrek banyak. 6. Tidak terdapat jenis nangka. Dan 7. Banyak terdapat tumbuhan sagu. Bentang alam yang bervariasi dan luas yang terpisahkan oleh pulau-pulau juga membuat beragamnya fauna di Indonesia. Amatilah bagan persebaran fauna di Indonesia berikut ini. Nah, di sana terdapat bagan persebaran faunanya ya, kalian bisa perhatikan. Iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatannya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan disertai dengan upaya pelestariannya. Selain itu, pemanfaatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kita tidak boleh memanfaatkan kekayaan potensi alam yang dimiliki Indonesia secara sembarangan. Ada sebagian kekayaan alam yang tidak bisa diperbaharui, misalnya saja berbagai macam bahan tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, timah, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut memiliki keterbatasan jumlah yang suatu saat akan habis. Dalam pemanfaatan kayu hutan, kita juga tidak boleh melakukannya sembarangan. Kita tidak boleh menebang pohon dan membakar hutan secara tidak bertanggung jawab. Jika penebangan hutan dilakukan terus-menerus tanpa adanya usaha pelestarian, maka yang terjadi adalah perubahan iklim yang memicu terjadinya global warming atau meningkatnya suhu bumi. Hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna, punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Adapun pembakaran hutan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan terjadinya bencana kabut asap serta hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna dan punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu. Oleh karena itulah, kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan dan kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Nah, di sana terdapat bagannya ya. Fauna Indonesia bagian barat tipe Asiatis, fauna Indonesia bagian tengah tipe peralihan, dan fauna Indonesia bagian timur tipe Australik. Ya, kalian bisa membaca sendiri ya, silahkan. Ayo berlatih. Pasangkanlah dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Nah, di sana terdapat sila dengan pengamalannya ya, dari sila 1 sampai sila kelima. Baiklah, maka alternatif jawaban pasangan yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut. Amatilah gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sana terdapat gambar-gambar ya. Maka untuk gambar yang pertama itu sesuai, kita centang. Gambar yang kedua tidak sesuai ya, kita silang. Gambar yang ketiga itu juga sedang membersihkan, kita centang karena sesuai. Gambar yang keempat itu gotong royong, itu sesuai. Kemudian gambar yang kelima membuang sampah sembarangan, tidak sesuai, kita silang. Lalu gambar yang ke-6 itu adalah toleransi beragama, kita centang. Lalu gambar yang ke-7 menjenguk teman sakit, kita centang. Dan gambar yang ke-8 perburuan liar, itu kita silang. Segala perbuatan yang kita lakukan haruslah bisa dipertanggungjawabkan, baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Kita pun harus siap menerima akibat-akibat dari setiap perbuatan yang kita lakukan.
seperti pujian atau cemoohan, hadiah atau hukuman, pahala atau dosa. Contohnya, kita membuang sampah ke sungai, maka kita juga harus siap menerima akibatnya, yakni banjir. Jika kita menebang hutan sembarangan, maka kita pun harus siap menerima akibatnya, yakni tanah longsor. Dengan demikian, kita harus menjaga perilaku kita terhadap alam. Jika alam terjaga dengan baik, maka hidup kita pun juga akan baik. Perilaku manusia terhadap alam berbanding lurus dengan bencana yang timbul dan berdampak pada manusia. Jika berperilaku baik terhadap alam, maka hidup akan nyaman. Namun jika berperilaku buruk terhadap alam, maka bencana yang akan datang. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD, agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu di mana saja hal-hal yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.